kita bisa selalu konsisten. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam ini kita bisa berjumpa kembali dalam acara Bedah Buku Bisnis yang ke-77. Dan ini sebetulnya membuktikan bahwa komunitas kita ini memang komunitas manusia, bukan robot. Karena sebetulnya pekan ini jadwalnya buku yang lain gitu, tapi terbukti bahwa Pak Bambang itu manusia tulen dan manusia yang berinisiatif, selalu ingin membantu. Harusnya Mbak Anissa yang ngisi, terus Pak Bambang siap untuk mengisi, dan beliau sebetulnya sudah lama sounding buku ini, jadi sudah menguasai banget buku ini, udah ngelontok gitu ya Pak ya. Baik, ini saya sedikit aja membuka sebagai host sekali lagi karena ini merupakan suatu acara kita bersama. Jadi kita sudah biasakan setiap Rabu kita duduk di sini untuk mencoba membahas buku yang kita bahas. Dan kali ini buku yang kita bahas adalah The Productivity Project karangan Chris Bailey yang akan direview oleh Pak Bambang. Nah, ini sedikit aja gambaran buku-buku yang sudah kita bedah maupun yang akan kita bedah. Jadi biasanya juga saya sedikit ada intro aja mengenai buku-buku yang sudah kita bedah sebelumnya, dan semoga dengan adanya buku-buku ini kita semakin bersemangat untuk mengusulkan buku-buku yang akan kita bedah. Nah, bulan ini kita sudah membedah satu buku, pekan lalu Lead from the Future, dan hari ini The Productivity Project. Kemudian pekan depan The Future We Choose, ini yang kaitannya dengan climate change. Dan kemudian di pekan selanjutnya adalah Social Startup Success. Dan selanjutnya juga sudah penuh ini buku-bukunya, jadi sudah sampai Mei, sudah terisi. Nah, silakan aja nanti kalau teman-teman dan Bapak Ibu sekalian memiliki buku yang ingin diusulkan, silakan disampaikan. Kita sudah ada Telegram group yang bisa mengusulkan buku-buku yang akan kita bahas. Nah, malam ini memang karena ini sifatnya pengganti, jadi mencari guest dalam waktu satu pekan itu lumayan sulit. Jadi akhirnya saya tidak dapat, dan saya juga udah minta tolong Pak Bambang, jadi nggak apa-apa. Tapi guestnya banyak sekali, ternyata ada 20 orang yang hadir di sini. Semuanya bisa menjadi guest bersama, dan kita akan simak apa yang disampaikan oleh Pak Bambang, dan kemudian dimoderasi oleh Pak Adi Kurnia. Nah, sedikit mengenai Mas Adi Kurnia ini, kita semua sudah tahu, sudah paham sekali bahwa beliau ini sangat aktif di komunitas kita, dan beberapa kali menjadi moderator, bahkan pernah mereview buku. Beliau ini adalah Network and Information Technology Solution VP di Telin, Hong Kong, dari April 2017 sampai dengan saat ini. Tapi bukan berarti di Hong Kong dari itu ya, kalau saya lihat, enggak, di Hong Kongnya sebelumnya beliau di Jakarta kayaknya ya, Customer Interface Manager di Jakarta nih sepertinya. Kemudian sebelumnya juga sebagai Service Quality and Performance Manager hingga tahun 2014 waktu itu. Pendidikan beliau adalah Universitas Indonesia, Master of Technology S2-nya, sementara S1-nya di ITS, Telecommunications Engineering juga. Jadi kalau kita ngomongin engineering dalam hal telekomunikasi, beliau ini jagonya. Baik, saya tidak perlu berlama-lama karena kita juga jangan terlalu malam sekali supaya diskusinya enak, dan saya senang sekali bahwa ini sebuah buku yang menurut saya sangat relevan untuk siapapun dari kita. Dan harapan kita nanti komunitas kita ini terus bergulir ya, jadi artinya tidak harus orang-orang itu aja yang mereview, dan siapa yang jadi guest juga kita bisa bergantian. Baik, saya serahkan ke Mas Adi Kurnia untuk memoderasi dan mungkin memperkenalkan Pak Bambang Pramujo. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Gatot yang luar biasa nih, yang selalu tidak kenal lelah untuk men-trigger kita, memotivasi kita untuk membaca buku,
Bahkan kemarin men-trigger untuk menulis buku ya Pak Gatot ya, luar biasa. Dan sangat konsisten untuk selalu melaksanakan acara bedah buku ini, dan sekarang sudah sampai ke sesi yang ke-77. Baik, dari saya sebagai moderator, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua, dan semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari ini kita bertemu untuk membedah buku yang sangat menarik ini ya. The Productivity Project, Accomplishing More by Managing Your Time, Attention, and Energy. Jadi kalau sudah bicara productivity, ini berarti bagaimana kita mengoptimalkan sesuatu yang terbatas. Di sini yang di 3 dimensi terbatasnya adalah waktu. Waktu kita tidak lebih dari 24 jam. Attention, fokus kita cuma punya satu kepala, gitu-gitu ya. Kemudian energi kita cuma punya satu badan. Nah, gimana kita mengoptimalkan kapasitas kita masing-masing, di buku ini mungkin akan dibedah nanti, dan sebagaimana biasa nanti kalau ini buku ini ditulis oleh Chris Bailey, dan banyak hal nanti karena ini adalah lesson learn yang mungkin dari hasil interview atau bagaimana nanti akan dibedah dengan banyak. Dan salah satu hal yang coba saya lirik-lirik dari buku ini, bahwa dalam buku ini ada hal-hal yang akan diberikan pelajaran oleh Chris Bailey, slowing down the work more deliberately, waduh apa ini istilahnya. Kemudian banyak hal, nanti ada sekitar 8 hal yang akan dibedah di buku ini. Kita akan simak nanti dari review kita pada malam hari ini yang sudah tidak asing. Sudah bagi teman-teman yang sudah sering mengikuti, kita nggak asing lagi dengan sosok Pak Bambang Pramujo, seorang komisaris di PT Wijaya Karya Bangun Gedung TBK, dan beliau memperoleh gelar master di Teknik Sipil Universitas Indonesia, satu alma mater dengan saya, beda jurusan aja. Kemudian sebelumnya pernah menjabat sebagai GM Departemen Industrial Plan di PT Wijaya Karya Persero, dan juga Direktur Operasional 2 di PT Wijaya Karya Persero. Dan agar kita tidak memperbanyak waktu, kita langsung aja serahkan kepada Pak Bambang Pramujo untuk menyampaikan materinya. Dan guys, malam hari ini saya rasa karena ini materi buku yang sangat tidak jauh dari real life kehidupan kita mengenai productivity, semua orang pasti mengalami masalah-masalah dan bagaimana mengoptimalkan waktu, attention, dan energinya. Saya mengundang nanti kepada semua yang hadir di sini untuk berbagi, bersharing, dan merefleksikan apa yang nanti disampaikan oleh Pak Bambang dari paparan bedah bukunya. Sebelum ke sana, kita masuki session bedah buku dulu. Udah paparan dari Pak Bambang. Pak Bambang, kira-kira butuh waktu berapa, Pak, untuk menyampaikan materi? Maksimum 20, karena ini sebenarnya bukunya ringkas ya. Mungkin lebih pendek dari itu. Saya harapkan diskusinya lebih menarik. Iya, harusnya begitu. Karena saya lihat itu juga bukunya praktis, beberapa review itu. Dan saya rasa semua yang hadir hari ini punya pengalaman menarik bagaimana mengoptimalkan waktu, attention, dan energinya. Itu Pak Bambang ya. Yep. Baik, saya serahkan kepada Pak Bambang untuk menyampaikan materinya. Silakan Pak. Terima kasih Mas Andi. Bapak Ibu semuanya, izin saya ingin menyampaikan ini, saya coba share screen dulu. Sudah terlihat? Sudah Pak, sudah. Baik, Bapak Ibu sekalian, seperti yang tadi disampaikan, buku ini sebenarnya ringkas, praktis, ya.
Saya baca buku ini kayak refreshing, ya, refresh aja, nggak ada yang apa di luar kita. Sebenarnya ini kayak memotret saya gitu. Dalam beberapa hal agak mengolok-olok saya juga. Ini buku yang merupakan kehidupan kita sehari-hari, ditulis oleh Chris Bailey gitu ya. Chris ini mendedikasikan waktunya 1 tahun untuk melakukan riset masalah productivity. Jadi productivity itu apa? 1 tahun itu digunakan untuk membuat dirinya sendiri sebagai bahan percobaan, tentu saja dengan studi-studi literatur, blog, menyaksikan TED Talk, dan banyak hal yang dilakukan. Sehingga mengkristallah sebuah buku ini yang sebenarnya Chris juga bukan seorang penulis yang sudah terkenal, tapi karena dedikasinya yang tinggi ini sehingga membuat Chris ini mendapatkan suatu pengakuan. Dan kata dedikasi ini menarik untuk saya sampaikan karena saya juga ingin memberikan apresiasi kepada Pak Gatot pada kata dedikasi ini. Jadi ini ada Chris yang 1 tahun telah mendedikasikan untuk menghasilkan buku ini untuk menjadi bisa kita nikmati, dan Pak Gatot ini telah mendedikasikan waktunya 77 minggu berturut-turut gitu tanpa jeda, kecuali 2 jeda yang memang direncanakan gitu. Sehingga saya menjadi terpanggil untuk jangan sampai ini ada yang kosong. Sehingga terus kita upayakan mudah-mudahan ya Pak Gatot nanti paling tidak itu 100 kali itu sebagai milestone kita pertama, tidak ada jeda untuk 100 kali. Dan marilah kita teman-teman semuanya kita dukung program ini menjadi 100 kali tanpa jeda. Baik, saya lanjutkan. Saya tidak akan banyak cerita lagi karena kita mulai saja dengan setiap hari kita punya waktu 24 jam. Ya, ini buka. Kita pakai apa? Taruh ini. Ya, 24 jam waktu kita pakai apa? Ini gambaran yang studinya Chris yang dari Amerika. Jadi ini rata-rata Amerika itu ya bekerja 8,7 jam, tidur 7,7 jam gitu ya. Kemudian ada household, eating, drinking, macam-macam dan semuanya. Ya. Yang jelas yang perlu kita lihat di sini adalah leisure 2,5 jam, kemudian caring for others 1,3 jam, dan yang utama yang akan banyak dibicarakan nanti tentu saja adalah working, bekerja 8,7 jam, sleeping 7,7 jam, rata-rata Amerika. Ini tentu saja tidak menggambarkan negara lain, tidak menggambarkan Indonesia, tidak menggambarkan kita. Karena setiap individu ini beda-beda ya. Ada yang tidurnya mungkin 6 jam, ada yang tidurnya mungkin bahkan kurang, ada tidurnya yang lebih panjang daripada ini. Ya, kemudian bekerjanya pun juga berbeda-beda. Nah, yang menjadi perhatian Chris adalah 8,7 jam itu kita pakai untuk apa? 8,7 jam kerja itu kita pakai apa? Apakah benar-benar kita pakai sepanjang itu untuk bekerja? Kalau jawabnya iya, apakah kita akan seproduktif itu? Nah, untuk kita bicara masalah produktivitas, maka kita akan menggunakan definisi apa produktivitas itu sendiri. Jadi, produktivitas yang di sini adalah ada 3 komponen utama yang membentuk suatu produktivitas, yaitu tadi sudah disinggung oleh Mas Adi, jadi ada waktu, ada energi, dan ada perhatian, ada attention. Ya. Jadi produktivitas itu 3 material utama yang membentuk produktivitas adalah waktu, energi, dan perhatian. Kalau kita kembalikan tadi, kita memiliki 8,7 jam bekerja. Apakah 8,7 jam itu penuh perhatian? Jangan-jangan 8,7 jam itu hanya waktunya, tapi produktivitas kita tidak setinggi itu. Karena apa? Banyak disruption, banyak gangguan, ya. Banyak sekali, sehingga seolah-olah kita bekerja 8,7 jam, tapi yang produktif mungkin kurang dari itu. Nah, nanti apa saja yang mengganggu attention kita,
akan kita bahas. Jadi produktivitas adalah kegiatan yang membuat suatu produksi yang kita memerlukan 3 kunci utama: waktu, untuk produktif kita punya waktu, energi, kalau kita tidak fit, tidak sehat, kelelahan, tentu saja juga tidak akan produktif, dan attention, perhatian kita. Kalau kita banyak diganggu, maka tidak akan produktif. Nah, jadi saya hanya akan membahas dengan singkat, ada 4 saja sebenarnya. Yang pertama adalah task, tugas, pekerjaan. Jadi task itu apa? Jadi ya saya anggap tugas atau pekerjaan, karena kadang-kadang mencarikan padanan dalam bahasa Indonesia ini juga nggak pas-pas banget. Disebut tugas kok ya agak aneh, disebut pekerjaan kok ya agak aneh gitu ya. Tapi oke lah. Saya gunakan task, Bapak Ibu sekalian juga sudah paham maksudnya. Setiap hari kita melakukan pekerjaan, tugas-tugas yang begitu banyaknya. Ya. Dan pekerjaan itu kalau kita pilah-pilah, ada pekerjaan-pekerjaan yang mempunyai impact yang tinggi, ada pekerjaan-pekerjaan yang tidak mempunyai impact, ada pekerjaan-pekerjaan yang impact-nya kurang. Nah, ini yang harus kita bedakan. Nah, pekerjaan mana saja yang mempunyai impact yang tinggi? Tentu saja adalah pekerjaan yang berkaitan dengan goal, tujuan kehidupan kita, atau target-target goal kita dalam kehidupan kita. Jadi apakah yang kita lakukan hari ini nyambung nggak dengan goal kita? Nyambung nggak dengan tujuan kita? Nyambung nggak dengan target kita? Karena jangan-jangan yang kita lakukan hari ini tidak ada hubungannya, tidak nyambung. Artinya kita hanya buang waktu saja. 8,7 jam tadi di Amerika, ternyata yang kita lakukan 8,7 jam tidak ada sambungannya dengan goal kita, dengan sasaran kita, dengan target kita. Nah, ini yang penting yang diingatkan, bahwa tidak semua tugas itu adalah sama. Ada tugas-tugas yang bernilai tinggi, ada tugas-tugas yang bernilai rata-rata, dan ada yang rendah. Nah, yang mana yang harus kita utamakan adalah ya, pilih tugas-tugas utama. Ya, tugas-tugas yang menyambung apa yang kita lakukan dengan target kita. Itu adalah tugas utama. Buku ini disebutkan, pilihlah saja 3 tugas utama. Ya. Dan 3 tugas utama ini sebenarnya tidak hanya ada di buku ini saja, ada di beberapa buku, dan kalau saya perhatikan, Chris juga hanya mengambil dari buku yang lain, jadi bukan dari studinya dia, tetapi mengambil dari buku yang lain, bahwa kita dianjurkan menyelesaikan 3 saja tugas utama yang berkaitan langsung dengan sasaran target kita. Dan kalau kita bicara sasaran target, kita harus jelas target yang mana, sasaran yang mana, kan gitu ya. Karena kadang-kadang target kita, kadang-kadang sasaran kita itu tidak jelas. Misalnya apa? Tujuan hidup kita itu apa? Tujuan kita hidup kita untuk kita berbahagia, untuk kita sejahtera. Bahagia itu kayak apa sih? Sejahtera itu seperti apa? Maka kita harus benar-benar make it clear, yang jelas. Ya, bahwa tujuan kita bahagia itu apa? Bisa kita pecah-pecah misalnya. Dalam hal kesehatan, dalam hal spiritual, di dalam hal ekonomi, dalam hal hubungan, relationship. Misalnya, tugas kita dalam spiritual apa? Supaya kita ini bahagia. Oke, kayak akan naik haji. Saya akan memberangkatkan saudara kita naik haji. Saya akan umroh atau apa. Nah, harus clear tugas targetnya. Dengan demikian, apakah yang kita kerjakan hari ini nyambung nggak dengan keinginan kita yang tadi? Kalau tidak, maka seharusnya kita tidak melakukan tugas-tugas itu. 3 tugas saja, dan yang membuat kita itu menjadi terganggu di dalam menjalankan tugas kita adalah apa yang disebut pengganggu atau distraction, gitu ya.
teknologi di satu sisi adalah menunjang produktivitas, teknologi di sisi yang lain juga mengganggu produktivitas. Jadi bijaklah menggunakan teknologi. Sebab kalau tidak, kita akan terbelenggu, kita menghabiskan waktu kita untuk sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan arah dan tujuan kita ke depan. Apa saja misalnya, ya ada email, ada internet, ada HP, dan sebagainya. Bahkan dianjurkan di sini saat kita mengerjakan tugas-tugas penting, sebaiknya itu notifikasi dari HP, apa semuanya dimatikan saja, sehingga kita fokus. Hanya mengerjakan tugas itu, sampai tugas itu selesai. Karena target itu akan tercapai kalau kita menyelesaikan tugas-tugas utama. Kata-katanya menyelesaikan. Jadi complete, tidak working on it, tidak mengerjakan saja. Mengerjakan tidak menyelesaikan, target tidak tercapai. Ya. Jadi completing the task, not working on it, tidak bekerja pada tugas itu saja, tidak, harus selesaikan. Nah ini yang menjadi menarik dan menjadi rumit gitu ya. Jadi nanti kita akan diskusikan lebih lanjut karena masing-masing orang pasti punya pengalaman sendiri-sendiri bagaimana tugasnya banyaknya, bagaimana milihnya, yang mana yang dikerjakan dulu, yang mana yang belakang, yang mana harus didelegasikan, yang mana harus dikerjakan sendiri. Itu menarik gitu ya. Karena banyak termasuk saya itu suka mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya bisa saya delegasikan. Hanya karena apa? Karena saya kerjakan sendiri hasilnya memuaskan dalam tanda kutip bagi saya. Kalau saya delegasikan kurang memuaskan hasilnya. Nah iya sajalah kalau kita berpikirnya normalnya. Kan itu keahlian saya, kan saya lebih ahli daripada dia. Jadi kalau saya tuntaskan tugas itu sendiri kan oleh saya, maka hasilnya pasti lebih baik daripada saya delegasikan. Itu gangguannya. Kadang-kadang kita tidak sabar. Padahal seharusnya tugas itu sudah tidak harus saya kerjakan lagi, sudah dikerjakan orang lain. Karena saya harus mengerjakan tugas-tugas lain yang lebih penting, yang lebih strategis. Kemudian masing-masing tugas itu jadi ada beberapa tugas di sini, ada supporting task, yaitu ada tugas-tugas walaupun tidak tugas utama, tapi juga membantu ya, membantu di tugas utama. Jadi harus dilakukan, misalnya housekeeping. Jadi bagaimana housekeeping itu juga menelan waktu. Tentu nilainya rendah, tetapi kalau tidak dilakukan itu akan mengganggu. Ya, misalnya apa? Misalnya housekeeping file-file kita. Nah, sekarang mungkin dunianya sudah berubah, filenya sudah tersusun rapi gitu. Coba bayangin kalau kita mencari file saja perlu 10 menit, 15 menit, itu sudah tidak bagus ya. Karena seharusnya 15 menit itu kita pakai untuk mengerjakan tugas-tugas utama, tidak mencari-cari file. Filenya ada di mana dan sebagainya. Sehingga housekeeping adalah bagian dari pekerjaan-pekerjaan supporting ya, yang harus dilakukan. Ya, jadi menyusun misalnya apa to-do list dan sebagainya dan seterusnya itu adalah pekerjaan-pekerjaan apa itu pendukung. Jadi kita tidak bisa melupakan, kita tetap harus melakukan pekerjaan-pekerjaan pendukung dan housekeeping. Ya. Kemudian juga yang suka mengganggu, yang saya katakan di sini adalah tugas-tugas yang tidak penting. Masuk adalah menghadiri meeting, ini yang disebutkan di dalam buku itu. Karena meeting ini adalah unik. Ya, meeting ini unik. Semua orang pernah meeting, semua pernah menghadiri meeting, dan saya kira semua orang punya pengalaman menghadiri meeting yang tidak efisien dan tidak efektif. Ya, kalau kita menyusun meeting, seperti di ISO sudah dijelaskan, harus ada agendanya, yang hadir siapa saja, harus ditentukan meetingnya itu meeting untuk apa, ya? Apakah meeting untuk membuat keputusan, atau meeting untuk sharing, apakah meeting untuk sosialisasi saja? Karena beda. Demikian meetingnya adalah meeting untuk membuat keputusan, maka seluruh peserta meeting harus sudah siap untuk melakukan pertemuan dan menghasilkan keputusan. Karena meeting itu nilainya ditentukan bukan oleh panjangnya meeting, tetapi oleh nilai keputusan yang dibuatkan, maksud saya yang dibuat gitu ya.
Karena kita pernah juga saya kira semua menjalani sebuah meeting yang berkepanjangan, yang tidak fokus dan sebagainya, dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam dan keputusan tidak jelas. Nah, ini adalah suatu meeting yang kalau di ISO dikatakan itu tidak efektif karena tidak jelas. Bahkan kadang-kadang kita membuat suatu meeting dari jam 8 sampai dengan selesai. Baru selesai ke jam biru. Tidak jelas, tidak ada perencanaan. Nah, kita harus hati-hati dalam hal ini, walaupun kita harus dengan bijak, perlukah kita menghadiri meeting itu? Kalau tidak perlu bagaimana? Ya tentu saja kita harus berkomunikasi dengan baik, jangan sampai nanti dimarahin pimpinan gitu ya. Oh, kamu suruh meeting kok nggak datang gitu. Tapi meeting ini Pak tidak ada hubungannya dengan saya kan gitu. Nah, inilah. Dan saya lebih baik mengerjakan tugas-tugas lain yang terkait dengan target-target kita, target kita bersama. Itu meeting bisa saja menjadi pengganggu. Yang kedua adalah waktu. Nah, waktu ini juga kita punya tadi disebutkan Mas tadi 24 jam. Tetapi di dalam suatu studi dikatakan bahwa ada waktu-waktu di tingkat energi kita itu memuncak yang disebut biological prime time. Setiap orang beda. Ada yang pagi, ada yang siang, ada yang sore. Jadi kita disarankan kalau kita mau bekerja produktif itu, yang penting-penting tadi, yang 3 tugas utama tadi, kerjakan di waktu ini. Di waktu utama kita, prime time kita, yang disebut biological prime time atau BPT-nya. Kerjakan 3 tugas-tugas utama tadi pada BPT, karena ini akan sangat produktif. Sedangkan tugas-tugas yang lainnya dikerjakan di luar waktu itu, misalnya housekeeping, misalnya membaca email, menjawab email dan sebagainya, bisa dilakukan di luar BPT. Kita sangat sayang kalau kita menggunakan BPT hanya untuk melakukan tugas-tugas yang bernilai rendah. Dan yang satu lagi kalau kita bicara waktu adalah ini yang melolok saya itu menunda-nunda. Ya, menunda-nunda, terus procrastination. Ini penyakit saya, betul. Jadi, nah, kenapa kita menunda? Kita tahu tadi ada 3 tugas utama. Nah, kita tunda kenapa sih? Ya, karena itu membosankan. Karena itu sulit. Karena itu membuat saya frustasi. Karena itu tidak struktur. Ya. Tidak menyenangkan. Tapi itu harus. Gitu. Itu sebenarnya kita tunda. Gitu. Padahal itu tugas utama kita. Kita lebih suka menangani pekerjaan-pekerjaan, tugas-tugas yang kita mahir, yang kita ahli, yang kita suka. Padahal itu bisa didelegasikan pada orang lain. Ya. Nah, inilah yang membuat kenapa orang menunda-nunda. Karena itu, kalau gampang, kalau menyenangkan pasti akan ditunda. Ditunda itu karena susah, tadi ya, membosankan, frustasi. Padahal tugas itu adalah tugas utama kita. Dan ini adalah penyakit saya sebenarnya gitu ya. Mau nulis saja tunda lagi, mau nulis saja sudah berjanji pada waktu itu tidak ada hari tanpa menulis. Ya akhirnya seminggu nulisnya cuma 2 kali gitu. Ya itu tunda lagi, kalah lagi, tunda lagi. Nah itu sekarang ini zamannya sudah bukan era industri. Pada industri, produktivitas itu diukur dengan berapa lamanya bekerja. Karena kita mengikuti mesin. Ya. Kapasitas itu ada mesin, ada kapasitasnya. Sekian meter kubik per detik, sekian batasannya ada. Sehingga kalau kita berapa produksi per harinya, tinggal dihitung saja berapa jam kalikan produktivitas kerja. Tetapi kalau kita mencoba mengukur produktivitas zaman era sekarang ini tidak bisa dengan cara begitu karena hasil dari kita itu inovasi ya hasil dari kita itu adalah creating new value. Bagaimana kita menghitungnya, bagaimana kita mengukurnya, nggak bisa. Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk mengukur produktivitas kita adalah dengan men-set up apa yang harus kita selesaikan. Jadi kita untuk produktif kalau kita bisa menyelesaikannya sesuai dengan waktu yang kita anggarkan.
Kalau kita tidak bisa menyelesaikan, tidak produksi. Jadi, walaupun kita bisa saja bekerjanya lebih pendek, tapi hasilnya lebih banyak. Ya, karena hasil yang kita selesaikan lebih banyak. Karena penyelesaian kita tidak bisa diukur dengan panjangnya waktu karena kita bukan mesin. Dulu di era produktivitas diukur dengan mesin, ya seperti itu. Sehingga ini berkepanjangan, sehingga orang-orang yang menggunakan pemikiran otaknya, dihitungnya kayak mesin juga, kayak ngecun 10 dB per detik juga. Itu masih kacau baru gitu ya. Itu masalah waktu. Kemudian perhatian. Apa yang menyangkut perhatian? Tadi sebenarnya sudah disinggung di depan itu ya. Banyak yang menyangkut perhatian kita itu. Jadi email, HP, Facebook, Instagram, medsos lainnya mengganggu waktu kita. Termasuk kunjungan teman-teman. Waktu saya sedang mengerjakan tugas yang sangat penting, datang teman gitu. Ngajak ngobrol. Ganggu kan? Karena apa? Kalau kita ingin kembali ke fokus kembali, buku ini disebutkan diperlukan 10-15 menit untuk kembali fokus. Contohnya, kalau kita berdua sedang bercerita, tiba-tiba ada telepon masuk. Terus kemudian setelah saya jawab teleponnya, kemudian saya hilang fokus kan. Gimana cerita saya tadi? Sampai di mana? Itu hanya menunjukkan kita sudah hilang kan? Sudah hilang fokusnya. Karena otak kita hanya didesain untuk satu tugas, satu saat. Satu tugas, satu saat. Ini juga sudah banyak ditulis di buku-buku dan sudah dipelajari oleh para ahli. Ya. Bagaimana dengan multitasking? Sebenarnya tidak ada multitasking. Ada itu ada switching antara satu tugas dengan tugas yang lain. Artinya apa? Nilai hasilnya akan lebih baik kalau diselesaikan urut daripada dilompat. Pindah satu, dan sebagainya. Ya, sambil ngetik, sambil jawab telepon, sambil ngetik, pasti ada hilang fokusnya. Karena di dalam penelitian kita perlu 10-15 menit untuk mengembalikan. Saya tadi sampaikan satu tambah contoh yang sering kita temuin kalau kita sudah ngobrol ada telepon, terus kemudian, tadi sampai di mana kita ya? Nah, kalau dia sudah satu kehilangan fokus. Salah satu hal yang bisa dilakukan untuk meningkatkan perhatiannya adalah dengan meditation. Di dalam buku ini adalah meditation. Saya kira ini juga pernah dibahas juga di Miracle Morning yang pernah di Pak Ghazali gitu ya. Itu simples-nya itu silent itu. Di sini juga meditasi bagi kita yang umat beragama pasti semua mengalami kematian untuk meditasi dan untuk ya, bagi yang Muslim, sebenarnya kalau kita bisa melakukan sholat itu benar-benar khusyuk. Ya. Sebab kadang-kadang kalau saya itu sholat kadang-kadang ingat yang lain, apalagi sholat mau meeting, ingat meetingnya gitu. Tengah sholat, tengah meeting, jadi nggak fokus juga ya. Itu yang saya harus belajar. Tetapi seandainya saja itu bisa dilatih dengan fokus, itu juga meningkatkan nilai perhatian kita. Dan itu menguntungkan kita sebenarnya. Jadi saat kita beribadah dengan khusyuk, maka ada dua manfaat sebenarnya. Yang satu ke vertikal, yang satu horizontal, kita nikmati diri kita sendiri. Dan tadi kita sudah bahas tugas-tugasnya apa, ya. Dipilih 3 karena banyak sekali. Kemudian waktu, ya, kita harus bekerja di BPT, biological prime time. Dan yang berikutnya attention, hati-hati dengan pembajak attention kita, gitu ya. Kemudian yang terakhir ini adalah energi ya. Karena ya kalau kita tidak berenergi, tidak fit, maka kita pasti tidak bersemangat dan tidak produktif. Nah, ada beberapa hal-hal yang di sini sebenarnya umum saja, nggak ada menurut saya ya nggak ada yang beda gitu. Drinking, eating. Nah, di sini yang disebut adalah ini bagi para peminum kopi ini. Saya sebut bahwa minum kopi itu adalah meminjam energi di akhir hari, dan alkohol itu meminjam energi hari esok gitu. Jadi disebutkan di sini bahwa reaksi kopi itu membooster energi kita sekitar 8 jam.
sampai 10 jam. Sehingga di sini sebenarnya dia bukan dari Chris juga, Chris kayaknya juga mengambil dari penelitian orang lain. Misalnya kalau kita itu minum kopi jam 8 pagi ditambah jam 10 jam atau 8 jam atau jam 6 sore, maka energi kita akan crash. Karena kita akan distimulir pada awalnya. Ya. Nah, kalau kita minumnya sudah jam 4 sore, maka nanti crash-nya bisa subuh gitu. Jam 6 sore bisa subuh gitu nanti. Itu menurut teori ini. Tentu saja Bapak Ibu sekalian, untuk yang ini itu sangat subjek dari kondisi orang masing-masing ya. Karena metabolisme tubuh orang berbeda-beda. Hanya dia mengingatkan kembali bahwa stimulan-stimulan energi ini harus dikenali dengan baik. Karena kadang-kadang dalam hal kita tadi maunya mengerjakan di BPT, kemudian ternyata BPT-nya sudah kesabot, kita mengerjakan pada energi kita low, dan kemudian kita booster dengan apakah dengan kopi atau dengan dengan teh, karena teh itu juga ada kafeinnya untuk memboosternya. Itu bisa jalan, itu bisa done, tapi ingat bahwa itu nanti akan crash pada waktu yang berikutnya. Kita harus mengenalinya. Tidur yang bagus juga membuat energi kita seger, dan tentu saja dengan olahraga, sehingga kita bukan hanya tidak sakit, tetapi kita harus fit untuk bekerja. Ya, di dalam dunia konstruksi fit ini penting gitu ya, karena salah satu hal yang menyebabkan kecelakaan kerja itu orang bekerja di sana tidak fit. Orang bekerja tidak fit itu bisa menimbulkan kecelakaan kerja. Ya, jadi fit itu penting. Fit dengan sehat beda ya. Fit itu bugar, sehat itu tidak sakit. Karena bisa saja dia tidak sehat, bisa saja dia tidak sakit, tapi semalam dia sudah bekerja lembur sampai pagi kelelahan. Kalau dia mengerjakan pekerjaan yang over seperti itu, nggak bagus. Saya pernah belajar dan saya dikasih tahu dari teman saya dari Mitsubishi, kan kalau Anda paksa orang Anda bekerja melebihi batasnya, apa yang terjadi? Produktivitasnya turun, errornya menaik. Produktivitasnya turun, kesalahannya menaik. Dan next day, hari esok, Anda gunakan 1 jam, 2 jam orang Anda untuk memperbaiki kesalahan yang dibuat sehari sebelumnya. Jadi sama dengan useless. Jadi maintaining energy adalah sangat baik. Saya kira Bapak Ibu sekalian, ini saja, buku ini memang ringkas, segar, dan akan lebih baik kalau kita berdiskusi saja. Karena saya yakin dan saya yakinnya semua yang saya ceritakan ini semua orang mengalami dan akhirnya akan enak untuk berdiskusi. Demikian, terima kasih Pak Ade. Iya, terima kasih Pak Bambang atas ulasannya. Sebagaimana biasa, sangat jelas, detail, tapi ringkas gitu. Luar biasa. Dan tadi ya, memang tadi di awal dari buku ini memang yang di-manage adalah tadi sesuatu yang resource yang terbatas dalam diri kita, waktu kita, attention kita, dan energi kita. Dan bagaimana tadi sudah dipaparkan mengenai kiat-kiat untuk mengoptimalkan potensi yang ada kita agar productivity kita bisa mencapai yang optimum. Dan productivity itu sendiri tadi sampaikan Pak Bambang tergantung dari purpose kita atau apa yang kita kejar gitu kan. Ada orang yang produktivitinya mungkin karena untuk kebugaran, ada yang produktivitinya untuk kerja atau dan lain-lain. Ya, itu masing-masing punya pengalaman. Baik, silakan saya mengundang kepada semua yang hadir. Di sini hadir 46 partisipan, termasuk saya. Dan saya lihat ini banyak yang open kamera, memperhatikan dengan seksama. Dan saya melihat juga tertunduk-tunduk mencatat itu artinya sudah banyak catatannya. Dan silakan, saya persilakan yang mau bertanya, yang mau berbagi pengalaman mengenai bagaimana susahnya mengatur priority tas di awal tadi itu ya, bagaimana susahnya mengatur energi, bagaimana susahnya mengatur jam tidur misalkan, karena tugas menumpuk, waktu cuma 24 jam, semua harus diselesaikan. Nah, biasanya itu challenge-nya adalah bagaimana bisa mengatur
Itu semua. Silakan. Saya undang pada teman-teman untuk bertanya atau berbagi. Saya boleh. Oh iya, silakan Ibu Elvi. Saya boleh ini Ade. Oh, Bu Evi, oke. Silakan Ibu. Kalau Ibu mau duluan, silakan. Gak apa-apa. Saya buka kamera deh. Supaya kelihatan. Bu Ade mana? Silakan Bu Ade. Selamat malam semuanya. Ini karena saya mau jalan soalnya, jadi kalau di jalan itu ininya suka hilang-hilang. Signalnya suka hilang-hilang. Saya tertarik sekali waktu Pak Bambang ngomong ceritain soal yang pertama. Saya nggak sambil nyatet soalnya saya sambil siap-siap mau jalan. Yang pertama itu soal time, jadi jam. Yang ada grafiknya itu jam kerja itu 7, berapa jam gitu loh. Nah, yang saya cuma mau share aja yang saya alami di sini ya. Kalau 88, berapa jam ya tidur yang 7 jam. 7 jam Amerika ya. 8 jam. Rata-rata. Iya, 8 jam tidur. Nah, yang saya perhatikan ini perbedaan antara saya yang kerja di kantor dengan suami saya yang kerja di pabrik. Nah, kerja di pabrik itu 8 jam, itu benar-benar 8 jam kerja. Nggak, jadi memang timingnya memang mereka di situ udah harus begitu. Walaupun di tengah-tengah mungkin ada break-nya juga ya. Break-nya juga cuma 15 menit dan setengah jam untuk makan. 15 menit pagi, 15 menit siang. Jadi kerjanya benar-benar full dan rata-rata mereka yang itu ada targetnya. Jadi mereka harus mencapai target yang ditentukan sampai dalam 8 jam. Jadi malah kadang-kadang katanya suami saya itu orang Indonesia itu suka gila kerja, yang targetnya mungkin 100, mereka bikin 120 gitu loh. Nah itu sebetulnya nggak bagus karena dari perusahaan juga mereka akan meningkatkan targetnya itu, jadi nggak 100 terlalu rendah berarti jadi 120. Jadi menurut suami saya itu sebenarnya nggak bagus, tapi ya orang Amerika nggak begitu. 100 ya 100, kalau mereka mau bikin lebih ya 101 apa 102 gitu aja. Itu di suami saya. Jadi kalau itu benar 8,7 itu benar gitu. Nah, sementara saya yang di kantor jam kerja memang 8 jam katanya. Tapi namanya orang di kantor ya di sini sama di sana di Indonesia ya sama aja gitu, kayaknya di mana-mana banyakan ngobrolnya, ketemu orang gitu itu biasa. Nah, jadi walaupun memang beberapa ada yang ada targetnya, jadi mamanya ada deadline yang harus hari ini, dan kalau udah ada deadline ya biasalah gitu, kita kerja sampai malam atau lembur atau apalah, itu biasa gitu. Nah, sementara yang nggak ada target kayak mungkin di orang di IT itu kan cuma by project aja, projectnya mesti jadi gitu loh, ada waktunya kapan, tapi kadang-kadang ketunda, kadang-kadang jadi panjang sekali, jadi itu nggak masuk lah gitu loh. Nah 8 jam itu yang mungkin kalau mau dilihat per hari mungkin nggak begitu, tapi kalau dihitung rata seminggu mungkin bisa lah itu dianggap ada hasilnya gitu loh, jadi nggak hitungan harian gitu loh. Nah, sementara tidur itu yang menarik sekali karena yang saya dengar dari semua orang tidur 7 jam itu hampir enggak. Itu kayaknya tuh udah luxurious gitu loh kalau tidur bisa 7 jam. Orang rata-rata enggak bisa dapet lah tidur 7 jam. 5 jam itu udah paling bagus. Dan padahal tiap hari juga dengar di news katanya tidur tuh harus 8 jam paling bagus. Nah, jadi kayaknya soal tidur mau di sini ataupun di mana, kayaknya itu yang nggak akan mungkin 8 jam itu kayaknya nggak mungkin. Nah, tapi kalau pengalaman saya selama kerja di rumah, tidur 7 jam, 8 jam itu bisa loh. Karena kan kita mau tidur, mau bangun, kita mau mulai kerja jam berapa juga terserah. Tapi kan nggak pakai, namanya perempuan ya mau dandan dulu, saya aja 1 jam ini baru bisa jalan dari mulai tadi. Nah 1 jamnya itu kan sebetulnya produktif sekali kalau kita ada di rumah,
bisa menghasilkan sesuatu 1 jam. Tapi kalau udah ke kantor, udah hilang 1 jam untuk di jalan, untuk dandan dan segala macamnya. Jadi kalau soal waktu tidur dan dan lain-lainnya itu memang mungkin nggak per hari, tapi kalau saya lihatnya kita lihat dalam 1 minggu lah bagaimana produktivitasnya itu. Mungkin ya sekitar situlah. Jadi saya cuma mau share pengalaman saya di sini, kalau yang grafik itu hampir benar untuk orang yang bekerja di sini. Itu aja. Thank you. Iya, makasih Bu Ade. Pak Bambang mungkin ada yang mau dikomentari? Senang sekali dapat apa dari Bu Ade ya, karena sebenarnya Pak itu Ade. ada pertanyaan juga dari saya membaca buku ini. Karena apa? Negara kita ini, Indonesia ini kan siang malamnya sama sepanjang tahun. Sedangkan di Eropa itu siang malamnya beda. Itu ada pengaruhnya enggak? Itu yang susah akan saya tanyakan. Kalau Bu Ade nanti bisa menjawab, nanti lebih bagus kan? Karena pada waktu saya punya pengalaman, saya pernah ada di waktu itu kita menghitung tender di Paris. Saya ada hampir setengah bulan saya ada di Paris pada waktu itu musim panas gitu. Jadi jam 4 sore itu matahari masih tinggi karena matahari terbenam jam 10 malam. Sehingga kita pulang mataharinya masih tinggi, tapi kita sudah harus pulang. Nah, masa dia tidurnya tuh bisa panjang karena baru tidur sebentar saja, gelap sebentar, bangun lagi. Tapi kalau apa itu di sana kan kalau musim panas kadang-kadang dia dipakai untuk pakai curtain yang tebal ya, sehingga ya supaya bangunnya bisa lebih singkat, ditutupi dengan curtain yang tebal itu. Sebab di musim panas malamnya pendek gitu. Nah ini sebenarnya saya ingin menanyakan ini di buku ini nggak diulas. Saya senang karena Ibu Ade ada di sana negara 4 musim gitu ya. Iya. Gitu. Iya. 4 musim beneran. Kalau soal itu nggak pengaruh tuh, Pak, di sini. Jadi mau jamnya pagi, kayak kalau mulai awal winter itu kayak sekarang itu jam 5 udah mulai 5 sore itu udah mulai agak terang. Tapi waktu November awal itu jam 4 itu udah gelap. Nah, itu kalau saya perhatikan orang Amerika itu nggak pengaruh soal itu. Jadi mau kita biasa umpamanya pulang kantor jam 5, mereka pulang kantor jam 5. Sementara saya nggak mau, udah gelap, saya nggak mau nyetir gelap-gelap, jam 4 saya pulang gitu. Terus kalau pagi-pagi kan juga jam 7 mau berangkat kerja itu masih gelap gitu kalau winter. Itu mereka nggak pengaruh. Orang-orang sini nggak. Yang pengaruh itu cuman kalau salju. Nah kalau salju itu buat berangkat itu kan mesti bersihin snow dulu di mobil, jalanan kadang-kadang belum dibersihin. Jadi dan di daerah sini memang snow-nya tebal sekali. Jadi kalau udah snow itu yang bikin agak lama tapi mereka kerja aja gitu, nggak ada pengaruh gitu loh. Cuaca panas dingin itu atau matahari sampai malam, kalau summer matahari baru terbenamnya malam, mereka nggak pengaruh di sini. Kerja seperti biasa aja kerja. Cuman ya kalau summer ya mereka lebih banyak santai karena mereka maunya di luar kan, ada matahari. Vitamin E, vitamin D, yeah. D. Baik. Oke, terima kasih Bu Ade atas sharingnya. Terima kasih kesempatannya. Iya, selamat. Ini mau ke kantor begini. Iya, saya jalan dulu. Ya, silakan. Iya, baik. Oke, kembali ke Bu Elvi. Silakan Bu Elvi, dilanjut. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sengaja datang awal ini karena yang ngisi Pak Bambang. Rugi kalau saya nggak datang dari awal. Ya, Pak Bambang, mungkin bisa diperjelas masalah biological prime time-nya, Bapak. Ini cukup menggelitik buat saya karena selama ini yang saya alami seperti itu, Pak. Yang mungkin kalau saya biasanya menyebut ini mood-nya saya gitu ya. Saya mood-nya di jam segitu gitu kan. Nah, terus masalahnya biological prime time saya ini selalu di atas jam 9 malam, Pak. Apakah ini
sesuatu yang masih bisa disebut positif, ataukah wah itu nggak benar Bu, harus dibenerin itu, nggak bisa begitu misalnya. Nah mungkin nanti Bapak bisa jelaskan lebih jauh lagi tentang biological prime time. Terus juga saya kebetulan ini juga pengalaman suami saya. Jadi kalau beliau ini lagi ada tugas, saya sering ngingetin, enggak masih 3 hari lagi, masih 2 hari lagi, gitu kan. Nah, saya bilang, apa sih susahnya dikerjain gitu kan? Beliau bilang, nanti kalau sudah last minute itu bright ideas itu muncul semuanya gitu kan. Nah ini ada hubungannya dengan biological prime time ini juga nggak Pak gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi Bapak sebutkan kalau tidur itu juga berpengaruh untuk peningkatan kebugaran gitu ya, hubungannya dengan produktivitas juga. Padahal yang saya tahu semakin bertambah usianya kita, jumlah waktu untuk tidur itu kan sepengetahuan saya semakin sedikit ya Pak ya. Jadi saya ingat dulu waktu masih remaja, apalagi kalau sudah ada tugas organisasi yang full di luar gitu, saya mama tuh biasanya marah-marah karena saya bisa tidur itu dari nyampe rumah siang, bangunnya baru besok pagi Pak gitu. Tapi itu tidak bisa saya lakukan sekarang gitu ya. Nah itu ada hubungannya juga dengan usia ataukah bagaimana? Oke, saya rasa begitu Pak Bambang, makasih. Pak Adi, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut Pak Bambang. Yang lain Baik. siapkan pertanyaannya. Terima kasih nanti biological prime time. Ya memang di buku ini disebut sangat subjektif dan sangat personal. Jadi tidak ada satu rumusan yang baku bahwa setiap orang, setiap individu memiliki biological prime time yang berbeda. Beda-beda antara satu orang. Jadi di sini dikasih contoh, tapi saya baca juga sebenarnya juga cara mengukurnya juga sangat subjektif gitu. Jadi kita suruh mencatat yang kita sangat energik itu kapan dan sebagainya. Nah, itu juga itu yang disarankan di buku ini. Saya pikir itu juga agak susah ya dijalankan gitu ya. Karena apakah hari ini sama hari besok itu jam 9 saya energiknya sama dengan hari besok juga. Saya tidak tahu. Tapi jujur saya juga belum pernah mencoba. Bagusnya si Chris melakukan percobaan pada dirinya sendiri. Jadi kalau dia bilang itu dia benar-benar lakukan itu, dia ukur dan sebagainya, sehingga dia punya suatu grafik biological prime time-nya untuk Chris sendiri seperti apa, dan disesuaikan untuk mengerjakan tugas utamanya sesuai dengan itu. Itu yang dilakukan Chris. Tapi kalau sepengetahuan saya ya memang sulit ya, karena tiap orang beda-beda. Untuk yang orang malam ya istilahnya ada orang malam. Saya juga ada teman itu mungkin di teman-teman dekat, mohon maaf tidak perlu disebut namanya. Itu ada, kita juga ada yang kalau malam itu waduh energinya luar biasa, dan itu sebenarnya dalam tanda kutip sedikit mengganggu teamwork gitu ya. Kenapa? Di saat orang yang lainnya sudah kelelahan ingin pulang, dia ngajak lembur. Karena dia sedang berbinar. Dia dengan energi. Nah, ini tim yang di bawahnya akhirnya pada mengeluh dan saya, waduh Pak, saya nggak bisa. Dia datangnya sore, dia datangnya siang, tapi jam 8 malam menyala Pak. Saya udah tewas Pak, karena saya datangnya jam 8 pagi. Nah ini menjadi sesuatu atau suatu hal yang akan menjadi suatu kendala juga di dalam membangun teamwork, sehingga perlu dibuat suatu penyelarasan bagaimana membuat ini menjadi matching gitu ya. Terus kemudian tadi yang ditunda-tunda last minute, ya banyak orang yang bisa begitu, tetapi ada risiko yang harus dibayar ya. Ya kalau last minute-nya benar-benar kecapek, kalau tidak, the opportunity is gone gitu. Jadi memang ada tipe-tipe seperti itu. Nanti last minute itu tadi, kalau sudah saya waktunya kesak, saya menjadi inovatif, saya jadi kreatif dan sebagainya. Ada yang menyampaikan begitu ya, kan begitu. Tapi lagi-lagi kenali diri kita sendiri, karena tidak setiap orang begitu. Saya tidak dalam posisi untuk menyalahkan yang begitu, karena itu kalau ilmu sosial ini nggak ada batasan eksaknya ya. Karena bisa jadi dia juga benar Bu. Di pas minute ya dia begitu. Hanya dia sendiri yang tahu.
Karena ini buku ini kan kayak refreshing untuk diri sendiri ya, bukan untuk orang lain. Karena saya dengan anak saya saja yang saya DNA-nya sama, pasti akan sudah sangat berbeda. Waktu tidur, ya waktu tidur itu kalau kita baby itu kita perlu tidur mungkin 24 jam ya, kalau nggak salah ya. Sisanya itu malah bangunnya sedikit. Semakin usianya naik terus kebalik. Jadi usia saya itu kira-kira diperlukan kurang lebih 6 jam untuk tidur. Jadi itu pun subjektif. Ada yang perlu 7 jam, ada yang 6 jam, ada yang 5 jam sudah cukup. Tetapi kalau kita tidur kurang dari kebutuhannya, misalnya saya perlunya 6 jam dan saya hanya tidur 4 jam, pasti next day ada rasa lelah sehingga mengganggu produktivitas saya gitu ya. Jadi kalau waktu tidur betul jadi kebalikan kalau kita semakin jadi makanya baby sama orang tua ini kebalik gitu ya. Waktu bayi tidur terus gitu ya. Memang kerjanya tidur kan gitu. Kemudian waktu orang tua orang-orang tertentu bahkan hanya perlu tidur 4 jam dan sulit juga. Lagi-lagi ini adalah tergantung dari metabolismenya sendiri-sendiri gitu. Seperti makan kan ada yang makan sedikit saja gemuk, ada yang makannya banyak nggak gemuk juga gitu. Jadi Tuhan ternyata mengkaruniai kita dengan suatu pribadi yang unik sendiri-sendiri. Yang penting adalah seyogianya kita mengenali diri kita untuk bisa kita manfaatnya seoptimal mungkin. Itu Ibu. Ya, terima kasih banyak Bapak. Berarti produktivitas juga ada hubungannya dengan semakin bagus kita mengenali diri kita, maka akan semakin produktivitas kita. Begitukah Pak? Pak Bambang? Iya. Begitu ya? Oke. Iya Pak, makasih. Baik, terima kasih Pak Bambang, Bu Evi. Berikutnya ada Bu Lita, silakan Bu Lita. Iya Pak Adi, makasih. Maaf off cam ya. Oke. Ya, jadi mau tanya mungkin pengalaman Pak Bambang bisa share apa menyediakan waktu yang khusus untuk memetakan mana yang penting, kurang penting tadi ya jenis-jenis tugas itu dan secara teknis gitu menggunakan tools apa, aplikasi atau seperti apa gitu. Kalau menyediakan waktu misalnya sebelum tidur atau ketika baru bangun gitu ya, dan seberapa efektif kita per hari atau bagaimana gitu memetakan itu atau mengikuti intuisi aja ya sepanjang hari kita lihat ini kayaknya kurang penting deh, yang ini penting gitu ya, semacam itu. Mungkin itu aja Pak Adi, makasih. Iya, bagaimana? Terima kasih. Silakan, Ini tentu saja pengalaman pribadi tidak sama dan saya sebenarnya meng-invite juga untuk teman-teman bapak-bapak yang lain yang pengalamannya kayak apa supaya kita bisa share karena pengalaman saya belum tentu yang terbaik dan itu bahkan bagi saya pun belum tentu yang terbaik apalagi bagi orang lain. Dulu waktu saya masih aktif saya membuat to-do list ya. To-do list saya masih belum menggunakan yang canggih. Saya hanya menulis saja di atas kertas. Jadi setiap sore sebelum pulang saya buat to-do list apa saja yang harus kita kerjakan dan kalau itu selesai saya coretin. Hingga to-do list itu saya membaca buku ini tapi dulu sudah kepikiran. Jadi ini mana yang penting-penting, ini mana yang bisa saya delegasikan dan sebagainya dan seterusnya. Walaupun prakteknya nggak se-smooth itu ya Ibu ya, nggak se-smooth itu karena banyak yang sudah kita siapkan, ya Pak langgar-langgar sendiri. Saya yang buat rencana, saya yang langgar. Tadi saya sudah sebutkan penyakit delegasi tadi ya. Kemudian misalnya sesuatu yang harusnya ini saya delegasikan. Saya minta dia tangani itu, ternyata hasilnya tidak menyenangkan saya. Sehingga itu saya koreksi, saya kerjain lagi sampai malam. Padahal itu sebenarnya nggak boleh. Nggak boleh. Karena itu harus kita delegasikan sehingga kita masih punya space ruangan untuk memikirkan hal-hal yang lebih yang lebih bernilai gitu daripada sesuatu yang harusnya itu sudah harus bisa dilakukan oleh anak-anak buah kita, tim kita. Penyakitnya seperti saya sampaikan, biasanya ya saya sukai saya kerjakan dan hasilnya bagus. Jawabnya adalah ya, dan saya ahli di situ. Kita minta orang lain mengerjakan hanya 80%.
Dan saya tidak sabar untuk meningkatkan yang 80% menjadi 90 atau 95%. Mungkin juga tidak akan sampai 100% seperti saya. Mungkin, tapi mungkin it's enough. Gitu. Nah, ini yang selalu mengganggu saya. Lagi ya Bu Rita, ini kan pengalaman pribadi ya. Jadi ini bukan hukum, bukan rule. Jadi tentu setiap orang beda. Tadi kan Ibu meminta pengalaman saya. Ini yang saya jalankan. Saya menggunakan to-do list tradisional, masih pakai tulis-tulis apa itu saja. Scheduling saya pakai apa itu ya Google, pakai Google Schedule itu yang bisa connect dengan sekretaris saya. Jadi kalau ada jadwal, ada meeting, saya input atau sekretaris saya input sehingga saya bisa review, kemudian bisa saya tanggapin apakah itu yang harus saya hadiri atau bisa didelegasikan dari yang lain materinya apa. Kadang-kadang kan tadi seperti saya meeting juga mengganggu. Banyak sekali meeting-meeting yang harusnya bisa dihadiri orang lain gitu. Misalnya ada departemen apa di sana, ada klien di sana. Mungkin nggak perlu, atau malah nggak pas kalau direktur yang hadir. Mungkin ada orang teknis yang lebih tepat untuk hadir gitu ya. Mesti kita pilah-pilah. Karena meeting sudah, saya setuju dengan buku itu. Meeting juga bisa mengganggu produktivitas. Kalau kita tidak bisa memilih mana yang penting. Cuman dalam hal tidak menghadiri meeting, apalagi yang ring itu atau senior gitu ya, mesti lakukanlah dengan bijak ya. Ya, makasih Pak. Iya, karena itu mau konsisten itu ya kadang-kadang bikin to-do list itu kadang sempat, kadang enggak, akhirnya intuitif aja pas dalam kesehariannya. Ini kayaknya nggak penting gitu dipilah. Di rumah itu pakai ada tas gitu ya. Tas itu dari Google, tas itu ya. Iya. Tas yang di HP. Nah itu juga saya tulis-tulis sendiri, saya tabrak sendiri. Ada yang ini sudah harusnya sudah saya selesaikan berapa? 12 minggu yang lalu juga. Jujur. Iya. Jadi makasih Bapak. Itu, ya saya yang tambahkan tools hanya tools ya. Kuncinya bukan tools. Jadi kalau tulis itu saya gunakan tools yang bijak. Nggak perlu tools canggih-canggih. Apa gunanya toolsnya canggih kalau kita kalau kita konsisten, nggak ada gunanya. Ya. Tapi tools pasti membantu apabila kita konsisten. Iya, menyediakan waktu khusus mungkin ya Pak ya. Ya, saya coba. Makasih Pak. Makasih. Baik, terima kasih Bu Rita. Ya, yang teman-teman yang lain ada yang mau berbagi pengalaman atau mau bertanya, memperjelas materinya? Oh, ada Mas Miko nih, Wendy. Iya, silakan. Saat malam, Pak. Saat malam semua. Pak Bambang, saat malam, Pak Gatot. Iya, ini saya mau minta ini aja sih Pak, apa benar atau enggak. Jadi dulu kan kita punya staff cukup banyak programming gitu ya. Nah, seringkali lagi waktu udah jalan gitu, pas kita minta kerjain sesuatu, mereka tuh suka nggak mau terima. Karena mereka, Pak ini kita lagi ngerjain ini nggak bisa Pak loncat-loncat gitu. Pak saya nggak bisa ngerjain ini loncat-loncat. Nah, apa ada best practice-nya nggak tuh Pak? Jadi kan kadang-kadang lagi ngerjain project A gitu kan, kadang-kadang ada hal-hal yang penting yang harus dikerjain, tapi mereka biasa, aduh Pak kalau ngerjain ini itu jadi mundurnya lebih jauh lagi Pak waktunya. Nah seperti itu yang pertama. Terus yang kedua itu kebiasaan itu kan berarti project ya, jadi bukan pribadi kita kan. Kalau itu kan yang tadi Pak Bambang cerita kayaknya pribadi kita. Nah sekarang yang saya agak bingung itu kalau anak kan generasi muda, ada beberapa anak itu lagi belajar itu harus sambil dengar musik atau sambil nyalain YouTube gitu atau nyalain apa. Saya sampai ini kamu mau belajar bisa nggak? Nah katanya justru harus pakai gini baru bisa masuk. Saya ragu gitu, tapi saya nggak bisa buktiin bahwa itu salah gitu, harus fokus dong kalau mau lagi belajar. Atau ada yang punya pengalaman juga nggak seperti itu? Makasih. Iya, menarik. Silakan Pak. Sudah ditangkap. Ya, ini ada dua, tapi yang satu kayaknya saya nggak kompeten untuk menjawab tadi yang anak tadi ya. Saya bukan ahli pendidikan anak, tapi kita invite deh. Ini kan suatu forum yang bagus ya. Nanti kalau ada yang di sini punya pengalaman itu. Jadi kalau toh saya sampaikan, pasti hanya pengalaman saya, bukan sesuatu yang knowledge ya. Nanti mohon digarisbawahi. Interfacing itu memang ya. Jadi kalau
apalagi di sebuah project itu interfacing-nya tinggi sekali kita ini, sehingga makanya kita harus membuat suatu schedule ya, dibuat schedule bersamaan tugasnya apa saja masing-masing. Jadi kalau kita membuat schedule itu pasti ada tasnya, kan tasnya itu interfacing-nya dengan mana dan sebagainya harus kita sepakati ya. Jadi lu ngerjain ini, gua ngerjain ini, batas waktunya kapan, durasinya berapa lama dan sebagainya harus disepakati bersama supaya intinya ketemu. Itu kan rencana. Dalam kenyataannya selalu saja ada plan B, selalu ada plan C gitu ya. Karena ada misalnya apa? Tugas Anda hanya bisa dimulai setelah tugas saya selesai. Ternyata tugas salah ya somehow karena ada masalah mundur 2 hari. Anda tidak bisa mulai dengan 2 hari. Sehingga saya harus berminta Anda misalnya, lu bisa nggak ngerjain yang harusnya seminggu tak kurangi 2 hari ya? Karena aku nggak bisa selesai. Ya, jadi sehingga itu nanti ada satu matching apa itu namanya itu pertemuan untuk kemudian smoothing itu lagi. Itu kalau kita interfacing. Di dalam suatu project pasti terjadi interfacing. Rencana adalah rencana gitu loh. Ya. Jadi tugas kita di sana adalah apa? Mengantisipasi dan mencari solusi kalau rencana itu meleset. Tidak ada satupun orang bisa membuat rencana itu tidak meleset. Tidak ada. Kecuali kalau sudah selesai baru rencana dia dibuat, nah itu lain. Namanya juga membuat sejarah ya. Membuat sejarah. Tapi setiap rencana pasti ada meleset. Dan kita di sana tugasnya adalah untuk membuat apabila kita meleset, kita harus bagaimana? Kita komunikasinya bagaimana? Terjadi interfacing-nya gimana? Negosiasinya gimana? Ya, trade off-nya gimana? Kan gitu. Itu kalau hanya menyangkut apa itu waktu ya. Kadang-kadang tidak enak menyangkut budget. Ya, tapi itu kan project ya. Kalau itu project. Nanti kalau ngomong project mungkin kita mesti cari topik project management ya. Siap. Terima kasih Pak. Kalau untuk anak tadi ya itu juga saya nggak bisa, mohon maaf ya saya nggak bisa komentar. Tapi memang ada yang begitu sih katanya gitu ya. Saya boleh masuk juga, Pak Bambang? Ngomong. Enggak, ini karena pertanyaannya Bro Miko ini menarik karena termasuk saya juga gitu. Tapi waktu saya kecil, jadi bayangkan umur saya sekarang udah 60 sekian, masa kecil saya termasuk yang itu Bro Miko. Jadi saya yang kalau tidak ada mendengarkan radio, zaman dulu itu radio, dan tahun 79 ya, saya masuk kuliah kan 79 ya, itu 78 79 itu di kota saya Madiun, saya dulu lagi hot-hotnya ini radio amatir, radio gelap ya. Jadi tiap malam itu kita menunggu radio gelap ini. Radio gelapnya itu sama ingat namanya Ji Samsu. Itu saya kalau dia siaran saya semangat belajar. Kalau dia nggak siaran, aduh lemes banget rasanya. Jadi dibilang bahwa bisa konsentrasi sebetulnya nggak juga, jujur aja. Ya, tapi semangatnya luar biasa. Dan saya bisa belajar sampai jam 3 pagi karena radio Ji Samsu itu juga siarannya itu dari jam 8 malam sampai jam 3 atau jam 2 gitu. Jadi luar biasa banget gitu. Dan saya semangat gitu. Jadi saya semua belajarnya itu kalau nggak ada dia nggak siaran, saya lemes gitu. Dan ya namanya anak-anak ya, dulu kalau diingatkan sama ibu saya gitu, kok kamu nggak belajar atau kok kamu belajar ambil dengerin radio, saya marah. Ya kasarannya gini loh, lo tuh tahu apa sih gitu loh. Jadi anak muda kita, anak-anak kita itu mungkin juga berpikirnya juga seperti itu karena saya sendiri dulu termasuk bukan yang penurut sama orang tua. Jadi kalau orang tua nyuruh saya belajar, saya malah pura-pura nonton TV. Ya artinya gini loh, udahlah urusan gue lah belajar apa enggak gitu, lo nggak usah ikut-ikut. Kasarnya gitu, aduh saya berdosa sekali. Memang ada yang tipenya seperti itu, termasuk mungkin saya termasuk anak yang nakal. Tapi kembali pertanyaannya tadi sambil dengerin YouTube, sambil kalau sekarang YouTube ya, kalau saya dulu radio itu malahan suatu penyemangat gitu, sangat menyemangati. Begitu aja, cuman berbagi aja. Terima kasih Mas Adi. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Mas Niko. Yang lain atau Pak Gatot mungkin ada catatan-catatan yang mau disampaikan?
Biar diskusinya seru dulu. Diskusi. Oh iya, Saya oke. sambil nyatat ini. Ini tadi saya lihat Mas Imam mana ya? Oh, nggak kelihatan. Itu teman-teman yang lain, Pak Ahmadi, atau Mas Wempi, ada yang cerita berbagi. Oke. Memang materinya simple dan real life yang apa yang kita selama ini sudah alami ya. Tinggal refleksi diri aja. Karena ya itu saja. supaya tetap rame juga ya. Jadi memang bagi saya ini menarik sekali pertanyaan teman-teman tadi semuanya ya, termasuk mulai dari Mbak Ade gitu yang berbagi tadi. Tapi yang dikatakan Bu Lita dan juga Bu Elvi tadi juga bagi saya sangat-sangat menarik untuk disikapi karena itu biological prime time itu juga bagi saya ternyata karena saya memang nggak dalam posisi untuk bisa menjawab, saya paksain aja gitu. Saya lihat ternyata Rasulullah kalau tidur itu setelah Isya gitu. Jadi bagi saya itu perjuangan berat karena saya pada dasarnya orang malam. Saya itu paling kreatif di atas jam 10 gitu. Nah, sementara kalau saya tidur setelah Isya kan berarti kreatif time saya hilang gitu. Tapi saya harus melatih gitu. Itu aja. Itu silakan Mbak Tanti sudah raise hand, Mas Adi. Iya, Mbak Tanti silakan. Ya, selamat malam. Maaf nih nggak nyalain kamera. Okay. Mau sedikit sharing aja kan karena kita udah setahun lebih ya work from home gitu. Jadi sebenarnya ada beberapa tools yang akhirnya kita coba-coba gitu ya. Jadi mulai dari ini mungkin sedikit menjawab pertanyaannya Pak Miko tadi ya gitu. Jadi untuk kerja tim gitu ya kita menggunakan tool seperti Trello gitu ya. Kemudian kita pakai juga Basecamp gitu ya. Dan sekarang kita pakai ClickUp gitu. Jadi sebenarnya mungkin benar tadi Pak Bambang bilang ya toolsnya nggak penting gitu, tapi sebenarnya menarik gitu ya. Sekarang ini banyak sekali productivity tools yang murah juga gitu kan, kita bisa pakai untuk di kantor dan termasuk juga untuk yang pribadi gitu. Jadi kayak misalnya di Trello gitu misalnya kan bisa untuk yang pribadi juga. Mungkin tadi menjawab pertanyaan yang pakai tools apa gitu ya. Nah kalau kita nggak pakai tools kerja work from home tentunya kan sangat sulit ya untuk koordinasi gitu. Dengan komunikasi juga ya. Kalau sekarang mungkin WhatsApp group gitu kan udah banyak dipakai untuk hal yang grup yang bukan kerjaan kantor gitu ya. Jadi kalau misalnya kita punya WhatsApp group untuk kerjaan kantor tuh agak mengganggu gitu karena sebentar-sebentar ada WhatsApp juga gitu kan ya. Jadi kalau sekarang kita di kantor kita pakai Slack gitu ya untuk komunikasi dan awalnya sih ya maksudnya kok kayak punya dua tools gitu ya, punya WhatsApp juga, punya Slack juga, tapi ternyata setelah berapa waktu gitu ya menggunakan Slack itu ya paling enggak moodnya udah kebangun gitu bahwa kalau Slack ya kita komunikasi soal kerjaan gitu kan, sementara kalau WhatsApp ya di luar kerjaan gitu. Mungkin itu aja sharingnya. Terima kasih. Iya. Kesimpulannya yang mana yang terbaik Mbak Tanti? Dari Trello, Basecamp, ClickUp, Slack, apa Slack itu yang terbaik? Kalau Slack sih untuk komunikasi ya, Pak, kayak dia kan modelnya sebenarnya seperti WhatsApp, cuma kita bisa ya memang benar-benar untuk kerjaan aja gitu kan. Kalau WhatsApp kan kita pakai untuk kerjaan dan grupnya itu banyak untuk yang lain-lain juga. Kalau untuk komunikasi sih sebenarnya kalau saya lihat yang bagus sekarang ya Slack itu gitu. Nah kalau untuk apa namanya project ya kalau Trello itu seperti project base, tapi kalau ClickUp itu sebenarnya lebih asik sih kalau buat kami ya kita lebih cocok karena ClickUp ya ClickUp.
ClickUp.com. Mereka baru juga gitu. Toolsnya cukup baru. ClickUp itu kita bisa bikin bisa bikin template sendiri gitu. Mau lihatnya dari sisi project atau dari sisi tim gitu. Banyak template-nya sih Pak Miko. Mungkin cocok kalau untuk IP gitu ya, menggunakan tools itu. Gitu. Ya, Bu. Ya, aku tulis di chat ya Pak nanti ClickUp-nya. Ya. Bukan monday.com ya, soalnya yang sering keluar di YouTube monday.com. Ya orang kalau kita pakai ClickUp selalu bilang itu nggak kayak monday.com. Mana Monday? Ya kurang lebih sama sih kan, sharing task ya. Ya betul. Dan bisa saling sharing positioningnya di mana. Teamwork. Terus untuk teamwork. Oh kalau Slack juga enaknya gini, Slack itu kita bisa share ke member di luar kantor gitu. Jadi kita misalnya kan kita bikin workspace gitu harus pakai email kantor gitu ya. Jadi misalnya kantor saya gitu kan itu ada workspace-nya. Nah tapi kita bisa invite orang lain di luar kantor dengan email dan kemudian membuat channel-channel khusus untuk pekerjaan dengan orang itu gitu. Jadi komunikasinya lumayan efektif ya, nggak cuma untuk dengan orang kantor aja gitu, orang luar juga bisa gitu. Yep. Ya. Oke, terima kasih ini sharingnya. Sama. Nanti. Terima kasih Mbak Tati. Ada komentar? Enggak lah, itu sudah kalau sudah tetap yang begini ya, udah jagonya. Iya. Tapi tadi tetap sebagus apapun toolsnya ya Pak Bambang ya, sebagus apapun toolsnya, tergantung kita juga. Ya. Itu ya. Bukan toolsnya nggak penting bukan, tapi kalau tools yang bagus yang canggih tadi kalau kita tidak punya konsistensi jadi sayang gitu loh. Udah toolsnya bagus. Tidak optimal jadinya ya. Jadi tidak optimal. Jadi bukan, jangan salah dimengerti itu tidak penting, bukan itu maksud saya. Iya. Baik, silakan teman-teman yang lain. Ada yang mau berbagi juga atau mau menambahkan, mau menanyakan? Kita masih punya waktu sampai Pak Danu Priambodo. Ya, Pak Danu, silakan. Selamat malam, Assalamualaikum. Enggak Pak, saya kira Pak Bambang jauh lebih berpengalaman, jauh lebih punya pengalaman banyak Pak. Saya sih sharing aja Pak. Sharing. Saya pernah baca buku namanya Eat the Frog gitu. Jadi memang kalau untuk memulai hari yang dicerita di buku itu Pak terkait dengan Eat the Frog. Kalau ingin memulai hari dengan lebih bagus, ini salah satu. Mulailah pekerjaan yang paling susah yang kamu akan kerjakan duluan gitu. Setelah itu harinya lebih baik. Tapi ya itu salah satu pendapat lain lagi. Kalau tadi ada paling susah kerjain duluan yang paling susah. Kemudian yang lainnya akan lebih mudah ya. Masing-masing mempunyai apa ya? Preferensi sendiri dalam mengerjakan tugas. Tapi betul tadi yang sampaikan Pak Bambang. Mana yang lebih yang lebih sesuai dengan pencapaian tujuan kita itu yang mestinya diprioritaskan. Jadi, saya kira itu aja Pak, Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Danu komennya sedikit tapi kayak juga ya. Apa tadi judul bukunya? Eat the Frog, makan kodok. Makan kodok. Kapan dibedahnya? Itu. Pak Danu mau bedah itu. Katanya kodoknya harus yang paling buruk rupa lagi katanya Pak kalau di buku itu. Pilih gitu ya? kodok yang paling buruk. Oh gitu. Ada aja. Kenapa yang paling buruk?
Jadi kan kodok aja udah males kan kalau itu frog. Cari lagi yang paling buruk di antara kodok-kodok itu, maksudnya lebih nekerin lagi yang paling kita nggak mau. Dan prakteknya susah saya Pak. Kadang-kadang yang kita nggak mau misalnya telepon orang, aduh harus telepon ke customer atau harus telepon ke siapa gitu. Itu yang harus banget itu kadang-kadang paling berat kalau buat saya. Kadang-kadang ya. Pak Rifki, kayaknya ada sesuatu yang mau disampaikan, Pak Rifki. Silakan sharing-sharing, Pak. Pengalaman untuk menata productivity, waktu, dan attention. Yalah. Jadi yang sering saya lakukan ini Pak, tumpuk-tumpuk Pak. Jadi dalam waktu yang bersamaan ini saya juga nggak tahu kenapa kok dilalai gitu ya Pak. Maksudnya tiba-tiba ini jadi tugasnya ini jadi banyak banget gitu. Nah, saya waktu itu hanya berpikir yang paling gampang dulu saya kerjakan. Karena kalau saya terlalu banyak mikir, ini malah kehabisan deadline, Pak. Nah, ini mungkin ada masukan Pak dari Pak Bambang, Pak. Jadi padahal misalnya gini Pak, dari pagi jam 8 biasanya jam 8 kami itu ada Pak, ada safety morning talk. Jadi sharing tentang apapun ya sampai jam 9. Itu tenang-tenang aja, nggak ada masalah gitu Pak. Tapi begitu sudah masuk jam 9, masuk arah jam 10. Nah, dari jam 10 sampai jam 12 ini bertubi-tubi Pak. Pernah itu saya alami. Sehingga saya waktu itu mikir, sudahlah, kalau saya mikir bagaimana menyelesaikan yang datang itu Pak, ini jadi nggak cukup waktunya saya Pak. Sehingga saya mikir waktu itu, sudahlah, yang paling gampang dulu lah. Saya juga, tapi begitu yang paling gampang ini saya kerjakan, ini saya juga nggak tahu Pak. Itu juga jadi mengalir Pak. Yang saya pesimis pada waktu itu jadi malah loh. Saya kadang sore-sore gitu, kok tadi bisa selesai semua ya. Jadi apa ini anunya gitu Pak. Mungkin monggo Pak Bambang, siapa tahu ada feedback gitu Pak. Iya. Ini bukan eat the frog kita dia. Ini justru yang dari yang ringan-ringan dulu akhirnya selesai. Ibaratnya. Iya. Jadi saya juga saya jadi gini, waktu itu hanya berpikiran bahwa harus segera selesai, tapi kalau saya terlalu mikir mengerjakan, oh nanti saya harus begini, yang pertama harus begini, yang kedua harus begini, yang ketiga harus begini. Nah, kalau ibaratnya metode kerjanya ini saya buat, saya rancang, saya kehabisan waktu. Sehingga saya ibaratnya jadi, mohon maaf, mungkin jadi tidak terencana. Tetapi itu malah jadi. Nah ini apa ini yang menyebabkan, saya juga nggak tahu Pak Abi. Jadi apa ya, agak unik juga menurut saya gitu. Iya, gimana Pak Bambang? Mungkin ada komentar? Baik, jadi kembali bahwa setiap individu itu mempunyai karakternya masing-masing dan sendiri-sendiri gitu. Kalau tidak ada sesuatu yang baku ya di dalam itu yang bisa sebagai gambaran umum gitu. Tadi misalnya biological prime time dan sebagainya gitu. Sejauh yang dilakukan Pak Rifki itu sudah memenuhi targetnya, ya nggak masalah. Pertanyaannya kan, apakah target Anda terpenuhi apa tidak? Yeah. Kalau terpenuhi, ya nggak ada masalah. Gitu. Jadi ya itulah caranya memanfaatkan waktunya gitu. Cuman biasanya orang itu kebanjiran dari setiap hari, dari hari pagi sampai sore itu kebanjiran tugas-tugas yang kemudian kita harus memilihnya gitu.
Di buku lain yang the for execution apa itu the for discipline of execution itu juga dijelaskan di situ kan. Banyak orang dibanjiri oleh tugas-tugas, tapi kita harus memilih tugas mana yang harus kita dahulukan karena tugas itu yang lebih penting daripada yang lain. Ya. Dan ini misalnya Pak Rifki menghadapi ada berapa 12 tugas hari itu, kalau 12-nya bisa diselesaikan dengan dipilih yang paling mudah dan tidak ada masalah, saya kira juga nggak masalah gitu kan. Yang jadi masalah adalah kalau tugasnya nggak selesai. Yang jadi masalah kalau targetnya nggak tercapai. Yang jadi masalah yang dikerjakan tugas-tugas yang bernilai rendah yang nggak ada hubungannya dengan target. Itu yang jadi masalah. Gitu. Tapi kan itu semuanya dan saya kira ya kalau itu memang untuk Pak Rifki, menurut saya gitu ya nanti mungkin pandangan bapak-bapak yang lain mau aja kan ini kan buku ini kan kayak hanya memotret diri kita sendiri nggak ada bukan kalkulus yang mutlak jawabnya harus begini gitu. Gitu. Dikembalikan apakah selama ini tugas-tugasnya tercapai terselesaikan dengan baik tidak ada yang kalau everything is fine ya itulah seorang Pak Rifki gitu mulainya seperti itu. Tapi tidak berarti orang lain bisa mengikuti cara Pak Rifki. Ya. Orang lain akan berbeda lagi caranya. Jadi yang penting adalah mengenali diri kita sendiri. Seperti BPT tadi, BPT-nya jam berapa? Masing-masing orang beda-beda. Ya, Pak Gatot malah punya pengalaman yang menarik. Gitu. Mungkin kita suatu saat perlu diskusi tersendiri ya. Mungkin saya harus baca ulang buku ini. Apakah BPT itu bisa dirubah? Gitu. Tapi justru karena sharingnya Pak Gatot timbul pertanyaan saya. Saya akan membuat apakah ada di buku itu kalau enggak ini akan menjadi satu pertanyaan apakah BPT itu bisa dirubah. Mungkin saya kelewat membacanya ya barangkali bisa dirubah. Kalau bisa dirubah tapi seperti Pak Gatot tadi karena Pak Gatot BPT-nya malam karena anak itu belief keyakinan tertentu dia rubah. Beliau rubah dan itu workable bagi Pak Gatot. Ya. Apakah workable bagi yang lain saya juga belum tahu. Karena saya bukan psikolog ya. Nanti kalau di sini ada yang hadir sebagai psikolog, monggo. Jadi supaya diskusi ini menjadi lebih menarik dan berakhirnya BPB ini ada nilai yang bisa kita bawa gitu. Jadi yang dari Pak Gatot justru menjadi pertanyaan bagi saya gitu. Apa ya bisa dirubah? Sedangkan mindset saja bisa dirubah gitu ya. Apakah BPT juga bisa dirubah? Kalau bisa, artinya juga bisa kan gitu. Karena tadi saya pernah katakan, saya punya tim yang BPT-nya malam, Pak. Benar-benar mengganggu. Ya. Benar-benar mengganggu. Yang satu sudah mau pulang, yang satu dia baru gitu. Sehingga anak buahnya komplain semua. Itu ini real case ini. Real case. Ya. Nah, kalau itu bisa dirubah, artinya, wah ini juga menarik juga ya. Mungkin perlu diskusi ya dengan para psikolog ya. Kalau saya bukan psikolog ya. Kalau itu bisa dirubah. Mudah-mudahan menjawab Pak Rifki. Ya. Mungkin bapak-bapak yang lain Pak, yang siapa lah yang mau menyampaikan. Tadi Pak Guntoro kayaknya mau kasih komen tadi. Tadi Pak Guntoro raise hand. Iya Pak, tadi saya raise hand, tapi saya pikir-pikir nanti gangguin Pak Bambang. Justru ini menambah amunisi Pak. Monggo Pak. Jadi begini Pak, ini saya belum baca buku ini, tapi saya pengen ada satu pertanyaan sebetulnya. Apa sih ukurannya? Ukuran produktivitas itu meningkat atau tidak meningkat? Apa sih? Karena kalau sebetulnya produktivitas kan harus kuantitatif ya, bukan kualitatif ya. Tapi kelihatannya saya pikir-pikir maka itu saya jadi batal resen mungkin karena produktivitas di sini ukurannya outcome ya, bukan output ya. Jadi, apakah dijelaskan di situ enggak Pak Bambang itu? Apa sih itu ukuran? Apakah kalau saya ngatur waktunya bagus, atensi saya juga fokus, terus kemudian energi saya meluap-luap juga, ukurannya apakah jadi lebih bagus? Ukurannya apa lebih bagus? Kira-kira begitu Pak Bambang. Pertanyaannya, monggo silakan. Terima kasih. Memang itu dijelaskan di sini kan
dia sendiri juga sulit itu. Jadi, terus ukurannya apa? Kan ini kan perpindahan Pak Bun ya, perpindahan dari era industri yang ukurannya kerja mesin kan, itu jelas. Sekarang era ilmu pengetahuan, yang hasilnya adalah pengetahuan, knowledge gitu ya, inovasi, kreativitas. Terus ngukurnya gimana? Dia hanya mengatakan di buku ini bahwa ngukurnya adalah kita membuat sendiri apa yang harus saya accomplish, apa yang harus saya capai, dan itu dan apa tidak. Tidak ada satuan yang itu kuantitatif, jadi memang sangat kualitatif. Dan jika dia menerangkan bahwa satu orang dengan satu orang dengan sangat berbeda. Dia belum punya ada ukuran seperti mesin itu, tetapi hanya ingin mengatakan bahwa kita zamannya berbeda dan kita harus mengukur produktivitasnya dengan cara yang berbeda. Itu saja. Yang di buku ini. Memang itu pertanyaan itu juga muncul, terus ngukurnya gimana gitu. Saya sampai mengulang membacanya Pak Bun, dan saya ketemunya hanya seperti itu. Tapi begini Pak Bambang, walaupun kita tuh sekarang eranya era pengetahuan ya, tapi kan realitasnya kan tetap saja ukurannya, misalkanlah suatu negara ini tidak peduli pengetahuannya, tingkat pengetahuannya tinggi atau rendah, itu ukuran produktivitasnya ya PDB. Gitu. Jadi artinya kan sebetulnya apakah mungkin ukurannya ini mungkin hanya sebagai tool saja untuk meningkatkan produktivitas yang sesungguhnya atau bagaimana tuh? Karena kalau kita lihat ya ini kan bukan soal mesin aja, karena saya hidup matinya di industri, jadi hafal benar mengenai bagaimana mengukur produktivitas, bagaimana meningkatkan produktivitas. Dan target produktivitas itu berapa, kenapa harus itu yang dicapai. Itu saya harus menjelaskan ke anak buah saya, sehingga mereka tahu betul kenapa itu harus dicapai. Jadi kalau dikaitkan dengan mesin, ya betul, mesin. Tapi kan sebetulnya mesin ini kan tool ya. Suatu tool yang digunakan kalau produktivitas manual tangan sudah mentok. Nah, ditingkatkan dengan mesin. Itu kan kayak industri 1.0. Terus kalau 2.0 dengan serial, dengan massal, dengan kemudian 3.0-nya dengan digitalisasi computing, dan sekarang 4.0 itu dengan IT ya. Nah, di mana letak ini? Letak apa yang Bapak kemukakan ini di mana itu? Bapak membantunya di mana itu? Kira-kira begitu Pak Bambang. Silakan. Ya, saya setuju dengan Pak Bun, karena memang buku ini tidak secara jelas menggambarkan bagaimana mengukurnya. Tetapi in reality sebenarnya kan kita ini walaupun kita disebutnya itu sudah di era pengetahuan, tapi kan nggak bisa pisah begitu saja ya Pak Bun. Realitanya kan tetap ada industri, tetap ada pabrik kan gitu ya. Kami di Wijaya Karya ya juga punya pabrikasi beton juga. Saya target juga 1 bulan itu berapa ton harusnya. Kan sama aja pabrik juga. Tapi kan ada orang-orang, misalnya orang-orang departemen pengembangan yang produknya itu suatu gagasan, ya, suatu pemikiran, ya, suatu apa. Nah ini mungkin menjadi berbeda dengan waktu kita mengukur, misalnya batching plan ini kapasitasnya berapa. Misalnya 70 meter kubik per jam atau berapa. Itu masih era industri kan. Tapi sekarang kan itu juga masih ada. Bukan kita ini sudah pindah begitu saja. Jadi ternyata kalau dari pengamatan saya ini masih era industri dan era ilmu pengetahuan sekarang ini juga bukan sesuatu yang pilah-pilah begitu, enggak juga. Enggak juga. Karena misalnya Toyota, orang yang mengembangkan model baru dengan orang yang memproduksi mobilnya kan beda. Orang yang memproduksi produknya era industri, Pak. 1 hari harus sekian unit. Tapi kan tidak bisa dikatakan orang yang mengembangkan produk baru, kamu dalam 1 bulan harus mengembangkan sekian model baru. Mungkin saya tidak tahu apa bisa dipaksa seperti itu atau tidak.
Karena itu kan hasilnya itu bukan sesuatu yang apa yang terukur dengan pasti. Inovasi, kreativitas, ya. Ketemunya bisa 1, bisa 2, kan datang gembruduk, kalau mungkin 4 bulan juga nggak ada suatu inovasi baru apa yang bisa dikembangkan. Atau Nah, apakah ini di buku ini disinggung juga kalau kita mampu memanage waktu, atensi, dan energi itu bisa meningkatkan produktivitas secara real. Disinggung juga atau tidak? Tidak ada angka-angkanya. Jadi dia berteori bahwa apa kita akan berproduktif dalam era pengetahuan ya, bukan produktif dalam kita saya ngecor atau saya ngelas. Ya, dalam berpikir ya. Karena kita ini orang ini kan masih, makanya ini kan kita ini masih berada di dua sisi. Kalau saya welder, ya lain lagi dong. Saya berapa die-in yang saya bisa kerjakan per hari. Saya welder. Tapi saya itu adalah produk development, pengembangan produk baru, yang lain lagi. Ya. Terus ngukurnya gimana? Nah, karena kerja pikir, jadi hasil kerja pikir itu akan maksimum apabila kita sedang, apabila kita bekerja pada waktu yang moodnya kita PPT prime time kan gitu. Atau kita perlu perhatian gitu, fokus untuk mengerjakan sesuatu. Gitu ya. Itu adalah kerja pikir. Nah ini yang sebenarnya dibawa ke sana itu, dibawa ke sana adalah kerja pikir. Kalau saya welder ya beda, nggak bisa dikerjakan itu. Walaupun sebenarnya mungkin ada relevansinya juga. Misalnya saya bisa banyak kalau saya juga fit juga ya. Kalau saya nggak fit, agak pusing-pusing, mungkin nggak kecapai juga produktivitas kita welding, ngelasnya gitu ya. Kalau saya ya vitality sama sini mungkin juga nggak bisa juga. Seperti itu kalau saya. Mungkin juga ada relevansinya. Tapi yang sedikit memang di buku ini juga dikatakan yang sulit mengukurnya adalah yang ditanyakan Pak Bun. Yang kita Pak Buntoro itu yang penulis mengatakan sulit mengukurnya. Tapi kita perlu gitu. Karena kita ada yang kerja pikir, ada yang kerja mesin itu istilah ya, bukan benar-benar saya itu mesin, tapi katakanlah tadi saya ngecor beton, ngaduk beton, atau saya ngelas dan sebagainya itu saya orang ini bukan mesin juga. Tapi kan hasilnya terukur. Satu hari kamu harus die-in. Kalau nggak kecapai ya, jadi kamu produktivitasnya tidak kecapai. Itu yang ada di buku ini Pak Bun. Atau apakah buku ini bisa dikatakan hanya relevan untuk orang-orang yang kerjanya menggunakan otak daripada otot? Buku ini tidak memilahkan demikian, tapi dia menjelaskan bahwa sekarang waktunya, makanya ya produktivitas tidak diukur dengan waktu. Dulu kan time is money. Sekarang produktivitas is money. Itu yang ingin dia jelaskan di dalam buku ini. Kenapa dulu time is money? Semakin panjang waktunya, semakin hasil produktivitasnya lebih gede. Karena itu kerjanya dalam tanda kutip mesin, tapi bukan harus mesin dari orang kayak Abel itu kan dihitung itu masih zaman revolusi industri kan. Jadi dari revolusi industri yang kemudian sebelum revolusi industri malah nggak ada aturannya. Orang kan dulu bertani, bercocok tanam, waktunya kapan-kapan nggak ada ukurannya lagi sebenarnya. Tapi kemudian masuk di era industri, maka timbullah istilah di buku ini dijelaskan, timbullah istilah time is money di awal mana? Di revolusi industri. Karena semuanya dihitung dengan kapasitas produksi. Nah, demikian kita masuk ilmu pengetahuan, kerja pikir ini ngitungnya seperti apa? Nah, dia kemudian ya artinya yang namanya penulis itu kan juga bukan tahu segalanya. Dia mengusulkan pada kita. Dan ini indahnya membaca ya. Membaca itu boleh setuju, boleh tidak setuju dan sebagainya. Karena justru inilah kita bisa berdiskusi dan bisa apa gitu. Dan mungkin malah nanti akan keluar buku baru lagi yang melengkapi dari apa yang ditawarkan ini. Ya, tadi Pak Bung juga, wah itu kan ada GDP juga. Ya benar juga ya, sebenarnya apakah bisa ditaikkan ke sana, tapi bagaimana relevansinya? Ini kan pribadi, maksud saya pribadi harus sampai GDP jauh aman gitu ngukurnya gitu. Jadi dia menawarkan di dalam buku ini bahwa ya sudah kalau kamu ingin mencapai apa, jadi kalau Anda mencapai yang ingin capai, berarti Anda sudah masuk. Kalau tidak capai dari yang Anda ingin capai, berarti Anda di bawah produktivitas. Jadi kualitatif. Apakah itu bisa dikuantitatifkan? Tidak ada di buku ini ya. Karena
hukumnya kalau Anda tidak bisa mengkuantitatifkan, Anda tidak bisa memanajemen. You cannot measure it, you cannot manage it, katanya kan gitu kan Pak. Bapak lebih tahu dari saya. Tapi ini menarik loh Pak Bambang ini. Dan tadi yang dijelaskan Pak Bambang, maaf ini langsung karena diskusinya menarik. Tadi yang disampaikan Pak Bambang itu saya menyimpulkan bahwa productivity has nothing to do with how much work you do, tapi how much you accomplish gitu. Jadi tadi Pak Bambang menjelaskan seperti itu ya. Jadi mestinya ini menjadi patokan, dan 3 komponen pokok dalam productivity yang disebut oleh Chris Bailey ini adalah waktu, energi, attention gitu. Jadi selama kita time managementnya bagus, energi manajemen bagus, attention-nya terhadap yang penting itu bagus, ya itu yang disebut orang produktif. Sepertinya seperti itu ya Pak Bambang ya. Yang dibawakan oleh Chris itu. Cuma saya juga tadi kan sebenarnya era sekarang itu walaupun sudah masuk eranya knowledge gitu ya, knowledge base itu ya, tetapi sebenarnya kan ya zaman pabrik itu juga masih jalan kan gitu. Dulu anak saya bekerja di Toyota juga masih menghitungnya juga berapa per hari, berapa unit per hari gitu. Itu kan masih zaman revolusi industri. Itu yang tidak bisa pilah begini, tapi sebenarnya itu kayak bergandeng begini ya. Jadi ya makanya zaman ya mungkin, atau mungkin nggak tahu Pak Bundar mungkin lebih tahu. Itu kan hanya pengistilahan aja ya Pak Bundar. Zaman revolusi industri zaman itu kan mungkin ada satu istilah, dan itu bukan ada suatu garis pemisah yang saklek gitu. Ya. Baik, aduh, semakin menarik ini. Tapi karena sudah jam 21.30 lebih ya, jam 9.30 lebih, Pak, ini kita mungkin dibatasi oleh waktu, dan dari apa yang disampaikan oleh Pak Bambang dan paparannya, dan juga berbagai diskusi yang sudah kita lakukan, banyak hal tentang productivity ini, dan kembali bahwa tidak ada yang baku dalam hal sifatnya sosial seperti ini. Semua kembali kepada diri kita sendiri. Bagaimana kita menetapkan level productivity itu sendiri, dan bagaimana kita memanage waktu, mendapatkan BPT ya, biological prime time. Nah, itu juga mendapatkan sendiri, kita yang menentukan. Dan apakah kita mau merubah BPT kita menyesuaikan dengan lingkungan, atau kita tetap dengan BPT kita sendiri, itu juga sebuah challenge kembali kepada diri kita semua. Baik, terima kasih atas attention semua teman-teman, dan sebelum saya akhiri, mungkin saya akan kembalikan kepada Pak Gatot sebagai host untuk menutup acara ini. Dari saya sebagai moderator, terima kasih atas perhatian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Adi, terima kasih Pak Bambang. Saya sedikit aja menyampaikan catatan saya aja secara tadi, walaupun sudah disampaikan oleh Mas Adi. Jadi ada 3 hal. Pertama adalah kalau di beberapa kesempatan lain kita sering dengar mengenai time management ya. Nah, kalau buku ini lebih menggabungkan ke semuanya kalau saya lihat. Jadi ada yang bilang don't call it time management but energy management. Tapi ternyata di buku ini time management iya, energy management iya, dan attention management gitu. Jadi menurut saya ini komprehensif sekali. Kemudian yang kedua, saya mencoba mengkaitkan dengan beberapa hal yang sudah kita pelajari, yaitu di pekan lalu itu kita belajar dari Pak Anang melalui Lead from the Future, bahwa kenyataannya memang banyak eksekutif itu yang dalam satu pekan itu mereka 37 meeting. Ya, sehingga meeting itu sendiri menghasilkan atau mengkonsum waktu 72%, dan itu yang ngomong berdasarkan riset ya, walaupun itu risetnya di Amerika. Jangan-jangan kita lebih tinggi lagi gitu. Jadi ini menjadi sangat penting. Productivity ini menjadi sangat penting. Nah, yang ketiga yang saya ingin sampaikan adalah juga masih terkait dengan apa yang dikatakan oleh Mas Imam dan
Coach Ayi di bedah buku sebelumnya lagi tentang buku Switch ya. Di situ disebutkan bahwa Coach Ayi yang memang di bidang kesehatan gitu, dia mengatakan sebaiknya tidur itu ya yang terbaik ya menurut kesehatan itu malam jam 11 sampai dengan jam 1. Itu yang prime time-nya. Artinya begini, kalau BPT kita itu ternyata di jam-jam itu jelas nggak bagus secara kesehatan. Artinya karena ada contohnya waktu itu tukang sayur gitu. Akhirnya tukang sayur itu nego sama tukang ojeknya gimana supaya paling tidak tukang sayurnya itu suruh tidur 3 jam tadi, antara jam 11 sampai jam 1 gitu. Jadi kayaknya ini yang bisa kita pakai sebagai patokan. Terus dulu juga di bedah buku yang keempat kita membahas Atomic Habits, dan Atomic Habits sampai sekarang masih juga diomongin orang di Instagram, masih rame, masih viral. Satu hal yang penting dari Atomic Habits itu adalah you get what you repeat. Artinya kalau yang dikatakan Pak Bambang men-summary buku ini tadi, membedah buku ini, kita lakukan terus-menerus ya, akhirnya kita akan mendapatkan menurut Atomic Habits tadi. Jadi menurut saya ini tidak ada salahnya bahwa kita yang namanya bedah buku ini benar-benar kita praktekkan, dan ini terkait juga yang Miracle Morning yang waktu itu dibahas oleh Pak Ghazali ya. Jadi ini menarik sekali. Nah, sebelum kita akhiri, kita nanti tentunya ada sesi ketawa. Saya nggak tahu nih yang foto siapa nih, nggak ada Pak Ketawa nih. Nah, tapi saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita